Disclaimer on tanpa toksik ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, sahabat kerja di rumah aja official, terutama para sahabat Bapak Ibu sekalian, pengaidrop ataupun penambang dari Pi Network. Nah, mungkin di video kali ini dan di channel ini saya akan mengupdate terus informasi terbaru tentang mengenai Pi, di mana mungkin kita di sini bisa belajar, kemudian kita saling bisa untuk konseling ataukah kita saling berdiskusi ya. Nah, di video kali ini adapun saya mengupdate terus informasi itu hanya untuk sekedar pemberitahuan kemudian updating informasi-informasi terbaru tentang mengenai Pi. Nah, next. Jadi teman-temanku semua ya, jadi Pi Network adalah proyek blockchain yang 100% nyata dan bersih ya. Ini bisa dilihat dari biografi dari pendirinya yaitu Dr. Nicholas Kokalis ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi Pi Network adalah proyek blockchain yang 100% nyata dan bersih. Kebenarannya tidak bisa diragukan lagi nih teman-teman ya. Semoga semua orang bisa melihat peluang ini ya. Ingat ya, semoga semua orang terbuka dan melihat peluang yang benar-benar bersih dan dipastikan memang proyek ini masih dalam tahap proyek, tetapi memang nanti kedepannya proyek ini saya pastikan 100, 200, 1000 bahkan 1 juta% proyek ini akan berhasil karena bisa dilihat untuk biografinya jelas, kemudian untuk segala dari isi dari proyeknya itu sudah matang, udah digodok di brainstorm ya. Mungkin di video sebelumnya saya telah membuat tentang apa itu brainstorm, bisa dicek lagi di bagian video ataukah dari playlist channel ini. Next, langsung ya kita bahas, nggak usah banyak basa-basi lagi nih teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya mengambil dari salah satu artikel ya. Nah, jadi artikel ini tentang menemukan jalan pendiri sebelum Finnwork ya, dirilis di Facebook dan YouTube pada tahun 2019 Maret tanggal 14 ya. Nah, jadi saya harap semua pioner dapat melihatnya dengan jelas ya, tanggal dan item Kurei yang ditandai dengan jelas. Semua data di Pi Network adalah 100% asli dan dapat diandalkan. Jadi jangan ragu dan temukan cara untuk menverifiednya atau menverifikasinya nih teman-teman ya. Dan selamat juga yang baru bergabung di channel ini ataukah mendapatkan video ini di beranda teman-teman tanpa sengaja dan tiba-tiba nongol. Selamat bergabung ya. Kalau misalkan suka silahkan di share, nggak usah di like ya, di share aja. Kalau misalkan nggak suka boleh di dislike ya. Di share aja supaya teman-teman yang lain itu pada mengetahui informasi updating tentang Pi ke depannya. Nah, jadi seperti ini. MC Phillips menulis seseorang ilmuwan, dua ilmuwan komputer, dan seseorang pengusaha datang ke bar dan bertanya bagaimana mereka dapat membawa kekuatan cryptocurrency ke masyarakat umum. Kemudian kami memutuskan untuk memulai sebuah perusahaan bersama dan akhirnya pada Maret 2019 Pi Network dimulai. Selesai 14 Maret adalah hari Pi. Nah, jadi gitu jelas banget nih teman-teman ya. Itu dipelajari jauh sebelum Pi Network dirilis. Tidak semua proyek perusahaan muncul begitu saja. Kami tidak tahu berapa lama tim perusahaan bekerja di belakang layar. Selain itu, Pi Network-nya sangat sempurna itu ya teman-teman ya, sangat sempurna. Nah, ini adalah model operasi dari awal. Ya, saya yakin ya, saya tidak tahu berapa lama itu telah dipelajari. Dan dalam kata-kata MC Phillips, kita tahu bahwa sejak awal PyWalk tim telah memiliki Nicholas dokter dapat dimengerti ya bahwa itu lebih dari fun, Vincent. Dan di belakang ada pengusaha dan tim misterius yang tidak kita ketahui ya. Nah, itu lainnya yang kami tidak
ya yang tidak diketahui. Itu ada pengusaha yang pastinya nge-backup untuk PAI ini, proyek ini ya. Karena mungkin dari keseriusannya juga, kemudian untuk membayar dari programmernya berapa, kemudian untuk segala macam pemeliharaan sistem dan updating segala macam itu berapa ya. Jadi ini pasti ada yang mendanai untuk proyek PAI ini, bukan main-main ya. Dan PAI ini juga waktu awal-awal tidak memungut dari AdSense ya. Biasanya kalau aplikasi itu dibarengi dengan iklan ya, itu biasanya dia mencari keuntungan di iklan. Tetapi untuk PAI ini tidak. Itu modal dari mana ketika membuatnya ini? Kita di sini juga udah kebuka nih pikiran kita ya. Nah, jadi ini adalah hal yang benar-benar serius nih teman-teman ya. Kemudian awalnya Dr. Nicholas Kokalis ya 13 tahun, Dr. Van kemudian 14 tahun, Vincent Phillips MBA atau MBA 18 tahun, dan peneliti mahasiswa tamu Onlian ya didirikan pada tahun 14 di 3 Pi Network. Nah, kemudian gambar di atas ya adalah tangkapan layar zoom ya yang ada di gambar ya yang sebelum-sebelumnya. World War 1:17 menit dirilis di Amerika Utara pada 21 Juni 2013 oleh grup yang mirip dengan Nicholas Kokalis. Jadi Nicholas Kokalis dikatakan sebagai Tomlan dan Stuntman yang disewa oleh Zhang Feng. Pada pandangan pertama mereka terlihat agak mirip gitu teman-teman ya, agak mirip gitu, tapi memang mirip sih, dan banyak orang benar-benar mempercayainya ya. Tetapi rumor itu tidak dapat diteliti lebih mendalam ya. Mari kita lihat di bawah ya, atau simak untuk penjelasan berikut ini. Jangan di skip supaya tidak gagal paham dan menambah wawasan kita nih teman-teman. Ini ya yang ada di gambar sebelumnya, yang gambar-gambar ini Nicholas di seminar Stanford yang dipublikasikan di YouTube pada tahun 2013 di Stanford Online, kuliah ya manajemen privasi dan tanggung jawab pribadi ya. Nicholas menerima gelar PhD dari Universitas Stanford pada tahun 2013 ya. Kalau saya pikir gelar PhD dapat mengajar di Stanford. Dia tidak berpikir itu perlu untuk pergi ke Zombie World ya sebagai pertunjukan grup. Pada awal tahun 2010, Nicholas jatuh cinta dengan Dr. Van ya yang berbakat, yang lulus dari Universitas ya Demokrat Cina dan belajar di luar negeri di Amerika Serikat. Kemudian momen Facebook 2010, foto Nicholas dan Dr. Van itu sangat so sweet ya. Nanti mungkin di slide berikutnya bisa dilihat. Dokter di negara asing, Van memiliki banyak teman di Cina yang belajar di Amerika Serikat atau US. Tetapi mereka tidak kuliah di Universitas Stanford seperti Van dokter ya, atau Dr. Van, atau Universitas Yale, Universitas Columbia ya. Kemudian atau Universitas Princeton, universitas terbaik di dunia. Mereka seiring berpergian bersama, berbelanja bareng dan berkumpul untuk makan-makan di Cina ya. Nanti di slide berikutnya bisa disimak dan dilihat ya, bukan berikutnya tetapi di slide yang pertama itu kan ada foto-foto mereka ya. Nah, itu history dari mereka ya, makan bareng semuanya segala macem gitu. Nah, sekarang mereka bersatu untuk membuat yang namanya cryptocurrency Pi itu teman-teman ya. Next, yang paling awal adalah pada tahun 2008, seperti banyak mahasiswa pada saat itu, Dr. Van masih muda dan cantik dan suka bermain. Pada tahun 2014, Dr. Van menerima gelar PhD dalam bidang antropologi dan Universitas Stanford, dan arah penelitiannya adalah interaksi manusia, komputer, dan komputerisasi sosial. Nah, oleh karena itu ya, dokter itu atau dokter Van, ia telah didedikasikan untuk mempelajari perilaku manusia dan kelompok manusia lainnya. Berpartisipasi dalam proyek Pi Network-nya telah meletakkan dasar yang kuat untuk masa depan akademisnya yang mendalam di mana dia membantunya. Kemudian desain ya
cerdas Dr. Van dapat dilihat di mana-mana dalam mekanisme sistem jaringan Pi saat ini yang sedang kita gunakan. Bisa dilihat dan diperhatikan dan kita renungkan tuh teman-teman. Itu siapa yang buat ya, kalau bukan selain dia. Oke, nah kemudian seperti yang dikatakan Dr. Van, membangun cryptocurrency yang paling banyak didistribusikan dan paling banyak digunakan di dunia adalah masalah multifaset yang melibatkan sistem desentralisasi, kriptografi, ekonomi, hukum, ilmu politik, dan ilmu sosial. Ini bukan masalah dengan teknologi blockchain ya teman-teman, tetapi ini mencakup semua aspek masyarakat manusia. Nah, ini membutuhkan ilmuwan komputer, antropolog, sosiolog, ekonom, politis, filsuf, sejarawan, kemudian pencipta lingkungan atau pencinta lingkungan, maksudnya bukan pencipta ya, pencinta lingkungan, pakar mata uang, dan banyak lagi yang lainnya yang bergabung. Kontribusi kolektif dari jenis ini atau ilmu ini berjalan beriringan ya sampai sekarang. Nah, karena dasar dari semua penelitian adalah masyarakat umum, banyak orang yang tidak mengerti tentang Pi. Ya, pada akhirnya ini adalah yang paling diperlukan di Stanford dan yang mendorong mereka adalah kekuatan yang tak terbayangkan di balik pengerjaan dari proyek Pi ini, teman-teman. Di antaranya StarX, salah satu dari tiga inkubator terbesar di dunia. Stanford University ya, berkerabat dengan Forbes Pinus. Ya, StarX memiliki beberapa fitur penting. Mungkin ada beberapa poin ya. Yang ke-1, hanya mahasiswa dari Universitas Stanford yang memenuhi syarat untuk bergabung. Ya, kemudian yang kedua, inkubator swasta nirlaba. Kemudian yang ketiga yaitu 4 modul inkubasi utama membangun sistem inkubasi yang matang. Nah, kemudian yang keempat, fokus pada pendiri. Yang kelima, ya teman-teman, bukan ini habis ya, nggak ada yang kelima ya. Oke, next ya. 15 Agustus tahun 2015, Nicholas Dr. Van dan mentornya serta staf StarX berlayar ke Teluk San Francisco. Dalam fotogrup tim StarX, Nicholas adalah kelas C sehingga teman-teman dapat melihat bahwa statusnya unik ya. Fotogrup tim StarX ya, teman-teman bisa dilihat ya di slide sebelum ini ya, atau slide awal tuh teman-teman ya. Oke. Kemudian dilanjut dari tahun 2000 dari 28 Oktober hingga 3 November 2019 ketika Vincent mengambil Pi Network untuk berpartisipasi dalam San Francisco Blockchain Week tahun 2019. Oke, mungkin ini masih panjang ya teman-teman. Mungkin akan saya buat